Salawat serta salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya mulai dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Telah berkata pengarang faslun fi adabil waladi ma'al walidaini, halaman 172, yang artinya ini suatu fasal pada menyatakan adab anak, adab seorang anak serta terhadap ibu bapak. Nah, jadi kita akan membaca masalah bagaimana adab seorang anak terhadap ibu bapaknya. Bermula adab seorang anak serta terhadap ibu bapaknya itu ada beberapa perkara. Jadi ujar Syekh Abdul Somad Al-Falimani mengatakan adab seorang anak terhadap ibu bapaknya itu beberapa, artinya banyak macamnya. Tetapi ujar Syekh Abdul Somad Al-Falimani mengatakan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah 10 perkara. Nah, tapi ujar Syekh Abdul Somad Al-Falimani, Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah bahwasanya adab seorang anak terhadap ibu bapaknya itu ada 10 macam, ada 10 adab. Jadi Imam Ghazali menyebutkan 10, padahal ujar Syekh Abdul Somad banyak. Nah, lalu sini menyebutkan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, yaitu 10 macam. Yang pertama, bahwa mendengari menjadi bahasa kita, dan mengikuti ia seorang anak akan segala perkataan ibu bapaknya itu dan segala yang disuruh oleh ibu bapaknya itu wajib ia menerima akan dia suruhan ibu bapaknya, dan haram ia seorang anak menyalahi akan dia yang disuruh oleh ibu bapaknya, dan segala yang ditegakkannya ibu bapak wajib menjauhi akan yang dilarang oleh ibu bapaknya. Nah, jadi ujian adab yang pertama seorang anak terhadap ibu bapaknya, pertama, apabila ibu bapaknya bapander, apalagi memandiri kita seorang anak, maka adab kita seorang anak terhadap ibu bapak kita, penderan yang ditujukan kepada kita itu kita dangari. Nah, panang dipender sendiri itu kita dangari. Apabila nang sidin pender itu suruhan, perintah, maka kita seorang anak wajib menerima itu suruhan. Dan
haram hukumnya kita seorang anak menyalahi akan suruhan ibu bapak tersebut. Nah, jadi adab seorang anak dangari apa yang dipenderakan kuitan lawan kita. Setelah didangari, lalu napa nang sidin penderakan tadi? Apa itu perintah, suruhan, atau itu larangan? Apabila nang dipenderakan lawan kita tadi suruhan, maka kita wajib menerimanya dan wajib kita melaksanakannya, dan haram kita menyalahi akan perintah ibu bapak kita tersebut. Tetapi kalau nang dipenderakan itu larangan, nang dilarang oleh agama, maka kita wajib meninggalkan, wajib kita menjauhi akan yang dilarang oleh ibu bapak kita tersebut. Nah, jadi artinya seorang anak itu adab yang pertama, dangari apabila kuitan memenderi kita, mama kah, abah kah, dangari bujur-bujur. Setelah kita dangari, napa penderan sidin tadi, suruhan kah, larangan kah? Apabila suruhan, maka laksanakan, jangan kada dilaksanakan. Apabila kita kada melaksanakan suruhan kuitan kita, maka kita seorang anak itu kada beadab lawan kuitan. Apabila kada beadab, berarti kita berdosa, seorang anak tadi berdosa. Tapi kalau nang dipenderakan sidin itu larangan, sedangkan kita kada menjauhinya, nah itu pun kita berdosa. Ya, kita nih berdosa. Nah, jadi ringkas katanya, adab yang pertama, dangari dan ikuti. Kemudian yang kedua, ujar Syekh Abdul Somad Al-Falimbani mengatakan, adab seorang anak terhadap ibu bapaknya yang kedua, hendaklah ia seorang anak berdiri pada ketika berdiri ibu bapaknya itu. Apabila abah mama kita berdiri, maka kita seorang anak pun ikut jua berdiri, umpat jua berdiri. Kenapa? Karena mentakzimkan, memuliakan, mengagungakan akan dia ibu bapak tadi. Nah, ini di saat sidin memandiri kita, kan otomatis nangaran seorang ibu bapak memandiri anaknya itu nang baadab ya berduduk. Nang abah mama nih memandiri anak berduduk. Jadi apabila sudah tuntung memandiri anak, lalu nang abah nih hendak balik dari tempat nang memandiri anak tadi. Nah, lalu nang abah berdiri. Nah, kita nang seorang anak, maka hendaknya kita umpat jua berdiri, karena mengagungakan, mentakzimkan, memuliakan akan ibu bapak kita. Nang mana sidin berdiri dari tempat duduk tadi, hendak berjauh. Hendak ke mana kah? Hendak ke kamar kah sidin?
Nah maka kita seorang anak umpat jua badiri. Yalah, jangan kuitan badiri hendak bajauh nang anak barabah. Nah itu kadada adab seorang anak tadi. Ya, jangankan barabah, tetap duduk aja sudah kadada adab. Jadi umpat jua badiri. Nah itu adab yang kedua. Kemudian yang ketiga, adab seorang anak terhadap ibu bapaknya, bahwa jangan berjalan di hadapan ibu bapaknya itu. Apabila adab seorang anak yang ketiga, jangan berjalan di hadapan ibu bapak kita. Artinya apa nih? Kuitan duduk kita linjang pulang boleh berjalan. Yalah, permisi kada. Jadi apabila seorang anak nang beradab, kuitan ada duduk di situ, nya kada wani melewati di muka kuitan. Walaupun hendak lewat tuh perlu benar. Yalah, inya orang nang beradab kada mau lewat di hadapan kuitan. Yalah, kalau dasar hajat benar, nah minta izin dulu. Yalah, bah ulah hendak lewat, kawalah lewat belakang pian aja, jangan di hadapan. Yalah, nah, beizin dulu. Kalau kawa lewat belakang aja, jangan asal ranjah aja. Ini kada beradab kita seorang anak. Jadi jangan berjalan kita seorang anak di hadapan ibu bapaknya kita tadi. Jangan. Iya aja bahasa kita Banjar, jangan asal ranjahnya. Nikuitan ada duduk di ranjahnya. Yalah, iwas dia duduk di situ. Padahal kuitan mau disalahkan. Kitanya nak kada beradab. Yalah, jadi apabila kuitan duduk, nah kita jangan berjalan lewat di hadapan sidin. Inya hendak jua lewat karena hajat keperluan. Nah, minta bapak dah lawan sidin dulu. Kalau hendak lewat ada yang diambil, kawakah ulun lewat belakang pian aja. Nah, bermaju pian. Ya, nah kecuali nang kuitannya, ayo anak kai, abah nyaman, mama nyaman sudah bersandar. Yalah, lewat haikam. Nanya kuitannya nang meijinakan. Nah, lewat kita di hadapan, tapi dengan beradab. Yalah, napa? Ya dengan bertunduk sedikit. Yalah, supaya kita orang nang beradab juga. Karena adab yang ketiga, jangan berjalan di hadapan ibu bapaknya itu. Jangan. Ini larangan. Artinya kita dilarang keras kita berjalan lewat di hadapan ibu bapak kita, di hadapan kuitan kita. Nah itu dilarang. Nah itu adab yang ketiga. Kemudian adab yang keempat, seorang anak terhadap ibu bapaknya yang keempat, jangan ia mengangkatkan suaranya atas suara ibu bapaknya itu. Kita apabila bapander, jangan nyaring suara kita. Jangan sampai suara kita nyaring melebihi dari suara kuitan kita. Jadi apabila kita bapender lawan sidin, nah suara kita harus lebih di bawah dari suara sidin. Ya lah. Nah artinya apa? Ini adab. Ya lah, makanya karena itu kita jangan ya lah. Yalah, jauh-jauh kita bawa ciak kan.
Ya lah. Nah, jangan. Bah, kita duit. Nah, itu adab kita kadada. Jadi adab yang keempat, jangan mengangkatkan, mengangkatkan, menyaringakan suara kita seorang anak di atas, di atas tuh melebihi dari suara ibu bapak kita masing-masing. Jadi apabila kita yalah bapander, nah suara kita tuh harus lebih rendah daripada suara ibu bapak kita. Nah itu yang keempat punya sidin. Yang kelima, apabila memanggil ibu bapaknya akan dia seorang anak, maka hendaklah jawabnya, artinya hendaklah menjawabnya, menyahutnya seorang anak dengan jawaban yang sopan, dengan sahutan yang sopan. Seperti dijawabnya dengan memberitahu akan membesarkan ibu bapaknya, seperti ucapan labbaik, yalah, atau na'am, atau sayyidi apabila abah nang memanggil, atau siti apabila mama nang memanggil, jika dengan bahasa Arab. Nah, artinya apabila kuitan mama kah, abah kah memanggil kita seorang anak, mangiau kita seorang anak, maka adab yang kelima sahuti. Artinya sahuti dengan sahutan nang sopan. Ya lah. Artinya apa? Misalnya abah memanggil kita, oh si ano, ya lah, kita nang dikiau anak nang dikiau, bah apa? Ya tadi kalau kita bahasa nang Melayu, ya lah, nah bahasa Indonesia pun, ya lah, kuitan mengiau pun sahuti, jangan kali disahuti. Yalah kuitan kuciak mengiau seorang, kalau seorang kada menyahuti, diam aja. Jadi apabila kita dipanggil, apabila kita dikiau, maka sahuti. Napa? Labbaik. Bahasa Arab kan bahasa kita ya pun. Yalah. Naam. Naam itu kan, oh si Oto misalnya, nggih, napa mah? Ya, nah dikiam, sahuti dulu, setelah disahuti datang, jangan disahuti ya. Ya, sahuti artinya menandakan bahwa kita merespon panggilan kuitan kita. Setelah kita menyahuti, datangi sini. Otomatis kan apabila sidin manggil itu pasti ada sesuatu keperluan. Jadi manggil anak pasti ada keperluan. Nah, jarang seorang kuitan itu manggil anak, yalah bagayaannya, yalah. Oh toh, pun jarang anak datang anak. Napa bah? Aku bagayaan mana? Aku pegayaan beneran. Ada seorang kuitan nang itu. Pasti apabila mengiau pasti ada perlu. Ada apakah? Ya. Nah artinya karena itu kita seorang anak apabila kita dipanggil oleh kuitan kita, maka hendaklah jawab dulu. Artinya kita mendangan, oh tuh kuitan mamaku, abahku mengiau aku, sautin dulu. Yalah, pun, nggih mah, yalah, datangi, hah? Ya
jangan berdiam. Di berdiam aja kita mau kuciak. Oh toh, ada yang mati. Toh, ya lah, ada menyamati. Ya lah. Nah ini adab yang kelima bagi seorang anak. Ya lah. Tapi menyahutinya dengan sopan. Ya lah. Jangan kada sopan. Ya lah. Apa misalnya? Ya lah. Abah mengiau. Oh toh. Mau abah deh. Mengiau terus. Ya lah. Nyahuti juga tapi kada adab lalu. Ya lah sarip. Ya lah. Mengiau terus. Apakah? Ya. Nyahuti juga. Ya lah merespon juga tapi respon kada baik, kurang baik. Nah kada sopan. Ya. Nah itu adab yang kelima ujar sini. Kemudian adab yang keenam, hendaklah sungguh-sungguh ia seorang anak memelihara akan, artinya menjaga akan, atas menuntut, arti menuntut mencari keridhaan ibu bapaknya itu. Mencarinya lewat mana? Daripada perbuatan dan perkataan, serta disertai merendahkan dan menghinakan diri kita seorang anak bagi ibu bapaknya. Nah adab seorang anak terhadap ibu bapaknya yang keenam, hendaklah kita seorang anak bersungguh-sungguh berhikmat bujur-bujur, pertahankan, carilah supaya kuitan kita itu ridho yalah lawan kita. Dengan apa mencarinya? Imma kita berucapkah ma ridhoi ulun, bah ridhoi ulun, ujian kuitan menjawab gina abah ridho benar lawan ikam, mama ridho benar lawan ikam. Yalah, nah berucap yalah, atau kada berucap tapi dengan perbuatan. Napa? Kita bari kuitan. Yalah. Nah, dengan kita perbuatan, napa nang kita harap supaya kuitan kita ridho lawan kita. Kuitan kita senang hati sidin lawan kita. Yalah. Nah, dengan apa kita mencari ridho ibu bapak kita? Imma dengan perbuatan atau perkataan. Tapi namanya kita mencari ridho orang tua kita tuh harus disertai seorang anak itu merendahkan bagi dirinya, menghinakan bagi dirinya. Jangan merasa yalah seorang lebih mulia. Jangan sampai seorang anak takabur, sombong, merasa aku lebih ini, aku lebih itu. Jangan. Apabila kita mencari ridho tapi hati kita takabur, hati kita sombong. Apa misalnya kita memberi kuitan tapi hati kita merasa aku sugih, mama koni malarat hidup. Di hatinya nih sombong, kada harapan juga dapat kita ridho kuitan tadi. Kenapa? Karena hati kita takabur, sombong. Jadi kita jaga, pelihara bujur-bujur ridho kedua orang tua kita tuh. Apabila sudah kuitan kita tuh berucap ridho lawan kita, nah jaga bujur-bujur keridhoan orang tua kita tersebut.
Apabila kita memperbuat sesuatu perbuatan lalu kuitan kita ridho, senang lawan perbuatan yang kita kerjakan, maka pelihara perbuatan tersebut, jaga bujur-bujur gawian tersebut, jangan dilupakan. Ya, nah itu ujar sidin adab yang keenam. Kemudian adab yang ketujuh, jangan membangkitkan atas ibu bapaknya itu dengan sebab berbuat kebajikan bagi keduanya itu. Jadi adab yang ketujuh, jangan membangkitkan. Artinya ujar kita tuh jangan dikuyak-kuyak. Yalah, lawan kuitan tuh jangan dikuyak-kuyak. Apa nak dikuyak? Kita seorang anak berbuat baik kepada beliau, jangan dikuyak. Yalah, jangan. Nah itu adab seorang anak, jangan dibangkitkan, jangan dihidupkan, jangan diingatkan lagi. Lawan kuitan kita dengan apa? Dengan perbuatan baik yang kita lakukan, jangan dikatakan lagi. Yalah, jangan diingatkan lagi. Sebab apabila kita menguyak kebaikan kita lawan sidin di hadapan sidin, itu otomatis sidin sakit hati. Apabila kita menguyak, artinya apa? Apabila kita berbuat baik kepada ibu bapak kita, jangan dikuyak-kuyak. Ya, misalnya kita nak melakukan sidin haji, nah itu jangan dikuyak lagi. Yalah, jangan dikuyak, jangan diingat-ingatkan, jangan dibangkitkan keingatan sidin. Ingatan sidin jangan lagi. Ya, takutan kita, yalah, kalau sidin sakit hati. Nah kecuali sidin nang menguyak, yalah, alhamdulillah naklah tahun dulu ikam kawan melakukan aku umroh. Nah sidin nang menguyak soal apa? Artinya kalau sidin menguyak berarti sidin senang, karena ada sakit hati. Atau dengan sebab memeliharakan sekalian pekerjaan bagi keduanya itu. Nah, atau sebab menjaga perbuatan bagi kedua ibu bapak kita itu. Nah, jangan juga dikuyak. Yalah, pokoknya adab yang ketujuh, apabila kita berbuat baik terhadap ibu bapak kita. Yalah, atau kita menjaga perbuatan-perbuatan baik, yang mana perbuatan baik itu kita lakukan terhadap ibu bapak kita, maka jangan dibangkitkan ingatan beliau, jangan dikuyak-kuyak kebaikan kita tersebut. Nah itu adab yang ketujuh. Kemudian adab yang kedelapan, bahwa jangan menilik, udah menilik itu kan ya maitihi, memandang kepada keduanya ibu bapak itu dengan tilikan yang menyakiti akan keduanya ibu bapak kita itu, atau dengan tilikan marah akan keduanya ibu bapak kita itu. Nah ujasidin, jangan kita memandang kepada ibu bapak kita dengan pandangan yang menyakiti hati ibu bapak kita itu. Apa contohnya? Melihati lawan kuitan tapi muha marangut, ya. Nah itu kan menandakan
kitanya kada katuju lawan sidin. Takutan kita kalau kuitan kita melihat kita merangot di hadapan sidin, yalah lalu hati sidin sakit. Nah karena itu adab yang ke-8, jangan menilik, jangan memandang kepada kedua ibu bapak kita dengan pandangan yang menyakiti hati ibu bapak kita, atau dengan pandangan yang marah kepada ibu bapak kita. Ya, tadi marah tadi, yalah muha katanya man lalu. Nah itu, yalah jangan dilakukan seperti itu. Yang ke-9 ujasilin bahwa jangan memasangkan muka pada hadapan ibu bapak itu sebab marah akan keduanya itu. Artinya di saat orang tua kita memarahi kita, yalah di saat orang tua memarahi kita, maka muha kita jangan masak. Ya, artinya muha kita jangan berubah bagaimana muha yang seperti biasa aja. Ya, artinya apa? Ya kita menyadari memang kita salah. Karena kita seorang anak salah, lalu kuitan kita marah, sarik lawan kita. Jadi kita sadar, artinya dasar salah aku nih. Nah karena salah, merasa diri kita nang salah, ya maka hati kita kada sarik lawan kuitan nang marah tadi lawan kita. Bahkan itu menjadi yalah cambukan bagi diri kita. Artinya apa? Mudah-mudahan di waktu nantinya kita tidak melakukan seperti pekerjaan yang menyebabkan orang tua kita marah kepada kita. Nah karena kita yang ke-9 adabnya jangan memasamakan muka di hadapan ibu bapak kita itu, sebab marah ibu bapak kita itu kepada kita. Nah itu yang ke-9. Yang ke-10 bahwa jangan musafir seorang anak melainkan dengan izin ibu bapak itu. Nah apabila seorang anak hendak bepergian, hendak belayar, hendak pulang kemanakah ia musafir, maka jangan musafir seorang anak tersebut melainkan dengan dapat izin dari ibu bapaknya tersebut. Artinya apa? Apabila kita yalah tinggal serumah lawan kuitan kita, lalu kita hendak pulang kemanakah meninggalkan kampung. Nah misalnya kita tinggal di Samba, hendak ke Banjar, yalah nah musafir ngaranya, maka jangan kita tulang ke Banjar, yalah kecuali sudah mendapat izin dari ibu bapak kita tersebut. Tuh nangka 10. Melainkan, nah boleh seorang anak kada minta izin kepada ibu bapaknya jika ada musafirnya itu karena menunaikan ibadah haji yang fardu ain atasnya. Atasnya itu anak, maka yaitu tidak berkehendak dengan izin ibu bapaknya itu.
kecuali hendak tolak haji. Nang mana tolak hajinya itu hukumnya fardu ain, artinya tolak haji nang pertama. Ya lah, seorang anak hendak tolak haji nang pertama kali melaksanakan ibadah haji, itu fardu ain kalanya hajinya itu. Ya lah, maka boleh seorang anak tadi kada minta izin kepada ibu bapaknya, boleh. Ya lah, artinya apabila seorang anak tadi hendak tolak haji nang pertama kalinya, nah maka kada minta izin lawan mama abahnya, itu boleh dalam agama. Itu anak durhaka lah, kada. Itu anak beadab lah, tinggi beadabnya. Ya lah, kenapa? Karena melaksanakan pekerjaan fardu ain bagi diri seorang anak tersebut. Tapi ini haji nang fardu ain, artinya melaksanakan ibadah haji yang pertama. Inya melaksanakan ibadah haji nang kedua, ketiga, keempat, nah itu wajib izin lawan ibu bapak, wajib. Nah sama aja tuh umroh itu juga. Apabila umroh yang pertama, ya lah itu kada izin, kada apa-apa, kada menyalahi lawan adab seorang anak terhadap ibu bapaknya. Tapi kalau umroh nang kedua, ketiga dan seterusnya, itu wajib seorang anak tadi minta izin lawan ibu bapaknya. Yalah, artinya apa? Jangan sampai kita seorang anak tolak umroh 5-6 kali, sedangkan kuitan kita sekali-kali kada pernah. Itu jangan. Yalah, jangan. Jadi apabila yalah hendak tolak umroh nang kedua, nang ketiga, nang keempat, izin dulu lawan kuitan. Ulun ni hendak umroh nah membawa anak bini ulun. Yalah, bolehkah pian izinkankah? Yalah, atau nya duitnya kita ada, bawa tawari sidin pian umpatkah? Pian umpatkah mah? Ya, nah nyanang tolak nang kedua, ketiga. Yalah, nah kecuali nang mama, rasanya mama kan sanggup lagi. Kalau mama ini sudah tuha, abah ini sudah tuha, rasanya kan sanggup lagi kalau umroh. Ayo hari kamu bawa anak bini kamu. Ya lah, dapat izin dari abah, dapat izin dari mama, nah silakan pulang. Ya, nah, artinya apa? Ya agama melajari kepada kita. Ya lah, artinya kita seorang anak, ya lah kita harus ingat-ingat lawan kuitan kita nang masih ada, kuitan kita nang masih hidup. Ya lah, nah kita harus ingat-ingat. Jangan sampai yalah kita makan nyaman, kuitan kita ya Allah makan kasihan sidin. Yalah, nah jangan terjadi nang seperti itu, jangan. Yalah, artinya apa? Ya tadi ya kakawatu napa nang kita makan di sini, yalah itu juga nang sidin makan. Yang misalnya jauh, yalah, artinya jangan sampai kita aja nang nyaman sedangkan kuitan kita sakit. Yalah, jangan lalu kita nang kayak itu. Yalah, karena itu kada badab lalu kitanya kada badab. Tetapi ujasilin sunat hukumnya seorang anak meminta izin daripada ibu bapaknya itu. Nah tapi
apabila nang anak tadi hendak tulak haji nang pertama, tulak umroh nang pertama, syariat agama apabila kada baidin kada apa ujian agama. Tapi kalau baidin juga itulah nang lebih baik, sunnah ngarannya, artinya lebih baik juga kita baidin. Walaupun dengan kita kada baidin itu kada apa dalam hukum agama, tapi dengan kita minta izin itu lebih baik. Pamalakan nang sunnah, yalah kan lebih baik caranya tegawi nang sunnah. Adapun musafir karena naik haji yang sunnah atau yang fardu kifayah, maka yaitu tiada harus melainkan dengan izin ibu bapaknya itu. Nah, diperjelasin lagi apabila haji itu haji nang sunnat, ya haji nang sunnat, maka itu tiada harus, kada boleh dilaksanakan haji nang sunnat itu, kada boleh tolak haji nang sunnat itu melainkan dengan dapat izin dari ibu bapaknya tersebut. Dan demikian lagi musafir karena ziarah kepada anbiya dan aulia dan barang sebagainya, maka yaitu tiada harus, tiada boleh melainkan dengan izin ibu bapaknya itu. Nah, sama aja di sini apabila musafir karena hendak ziarah kepada nabi-nabi, ziarah ke Madinah, ke makam Nabi Muhammad, ziarah ke makam nabi-nabi yang lain, atau ziarah ke makam wali-walinya Allah, apalagi ziarah nang bukan yalah hanya berami-ramian aja. Nah itu kada boleh ujasin kecuali sudah mendapatkan izin dari ibu bapaknya tersebut. Nah jadi kita harus tahu. Nah kita sudah tahu adab seorang anak terhadap ibu bapak kita. Tetapi harus musafir, artinya boleh aja musafir meninggalkan kampung halaman karena menuntut ilmu agama dengan tiada izin ibu bapaknya. Tapi kalau seorang anak tuh hendak musafir meninggalkan kampung halaman karena untuk belajar ilmu agama, maka walaupun kada baizin lawan ibu bapak itu kada apa-apa, boleh aja. Artinya syariat kada melarang. Nah tetapi sama aja baliknya, apabila lebih bagus lagi kita izin lawan ibu bapak kita. Nah itulah 10 adab seorang anak terhadap ibu bapaknya masing-masing. Wallahu a'lam. Ujar Syekh Abdul Somad Al-Falimbani menutup pembahasan masalah adab seorang anak terhadap ibu bapaknya. Wallahu a'lam. Hanya Allah Ta'ala ajalah a'lamu nang lebih mengetahui. Dan sini tutup dengan kalimat wallahu a'lam. Artinya apa? Sidin kadada ilmu, nang ada punya ilmu hanya adalah Allah. Ya lah, sampai-sampai di kitab itu apabila wallahu a'lam, ya lah itulah nisful ilmi. Kalimat wallahu a'lam itu adalah separuh daripada ilmu yang dipelajari. Ya. Itu wallahu a'lam. Artinya kenapa? Ya tadi yakin wujud,
ya sidin tahu yakin bujur sidin kadada ilmunya. Nang ada punya ilmu hanya Allah. Nah ini kan luar biasa dalamnya nih ya lah. Nah tauhidnya luar biasa. A'lamu ini kan isim tafdil ya lah. Nah artinya nang lebih mengetahui hanya Allah Ta'ala. Wallahu ya lah, hanya Allah Ta'ala ajalah nang a'lamu, nang lebih mengetahui. Kemudian faslun fi adabis sahibi ma'a sahibihi. Ini pasal menyatakan adab seseorang yang bersahabat serta sahabatnya. Ini adab sesama kekawanan. Yalah, tata cara kita bakawan kayak apa? Si A bakawan lawan si B kayak apa? Adabnya si A lawan si B. Adabnya seorang nang bersahabat lawan kawannya, lawan sahabatnya. Nah kayak apa adabnya? Nah ini ialah akan kita baca insya Allah nanti. Yalah, nah mungkin sampai di sini yang dapat kita baca pada malam ini. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita dan meridhoi apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan ini penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa keluarga kita. Dan mudah-mudahan keimanan dan keislaman kita bertambah kuat, bertambah sempurna, sehingga yang kita harapkan yaitu matinya kita nanti dalam keadaan mati membawa iman yang sempurna, mati dalam keadaan melaksanakan agama Islam yang sempurna, mati dalam keadaan taubat atau bersih daripada semua dosa-dosa, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab bersama-sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala manabihi masyayikhuna wa ala manabihi masrafuna salihun. Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'il anbiya wal mursalin.